Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis, utawi iki-iku hadis kang kaping 3. An Abi Abdirrahman, saking Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab, rupane Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Abdullah bin Umar bin Khattab, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika sapa Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin, bunia den jenengake apa al islamu Islam ala khamsin ing atase 5. Syahadati an, nekseni sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalam wujude kelawan hak iku maujud illallahu, angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan, lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Wa iqami sholati, lan jenengake salat. Wa ita zakati, lan aweh zakat. Wa hajjil baiti, lan haji marang baitullah. Wa shaumi ramadhana, lan poso ing dalam wulan Ramadan. Rawahu, nyeritakake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, lan Imam Muslim. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, bahwasanya hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat sebuah bangunan. Maka bangunan yang kokoh adalah bangunan yang memenuhi 5 kriteria tersebut. Kita bisa membayangkan jika bangunan rumah tersebut kok tiang-tiangnya ada yang berkurang, maka secara otomatis bangunan rumah tersebut adalah bangunan yang kurang sempurna. Nah, seperti halnya kita beragama Islam, maka dikatakan Islam yang sempurna adalah apabila kita bisa memenuhi 5 rukun tersebut. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam rukun yang pertama ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus disertai dengan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang melakukan banyak dosa yang sebelumnya tidak mengenal Islam, dalam artian orang-orang kafir, dosanya menjadi lebur, dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya teringat wejangan guru saya, bahwasanya beliau
mengibaratkan orang Islam yang melakukan atau yang menjalankan memenuhi rukun Islam itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat itu diibaratkan seperti anggota tubuh ini di kedua kakinya memakai alas kaki, yaitu entah sepatu, entah itu sandal atau yang lainnya. Jika kedua kaki ini memakai sandal, memakai sepatu atau memakai alas kaki, maka fa insya Allah itu menjadi pondasi awal keselamatan bagi tubuh kita. Apa yang kita injak, seandainya itu batu, kita tidak akan merasakan sakit karena kita ada alas kaki. Seandainya yang kita injak itu adalah duri, insya Allah kita tidak tertusuk. Seandainya yang kita injak itu, mohon maaf, kotoran, ya saya yakin tubuh kita tetap dalam keadaan suci dan bersih. Yang kotor hanya alas kakinya, tetapi tubuh kita dalam keadaan bersih. Maksudnya apa? Fungsi daripada 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah menjadi benteng awal keselamatan umat Islam. Jika umat Islam masih mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih di penghujung akhir ketika mau meninggal dunia, oleh karenanya patutlah kita sebagai orang tua, kita sebagai guru tanamkan yang pertama kepada anak-anak kita, yaitu 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dari rukun Islam adalah menegakkan sholat. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya sholat itu adalah ibadah mahdhah, ibadah vertikal, ibadah yang hubungannya langsung antara makhluk dengan sang khalik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya sholat yang wajib bagi umat Islam 1 hari 1 malam itu adalah 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ingat, 1 hari 1 malam 5 kali, bukan 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Kalau 5 hari sekali itu ya mungkin Islamnya Islam KTP, dong-dongan. Ketika hari Jumat usum itu nang masjid, melu nang masjid. Ketika orang usum nang masjid tidak ke masjid. Tapi sholat yang kita kerjakan adalah 1 hari 1 malam 5 kali. Menjalankan ibadah sholat itu adalah tidak lepas yang namanya dari syarat dan rukunnya sholat. Maka Islam yang dianggap sempurna adalah orang-orang Islam yang ketika menjalankan ibadah sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Tidak asal sholat. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan, paribasan sampai kita sujudnya itu berlama-lama, jidat kita sampai hitam, tapi kalau kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya sholat, maka secara otomatis sholat kita sia-sia. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang namanya ibadah sholat itu adalah berat. Walaupun secara prakteknya mungkin kita hafal gerakan-gerakannya. Tapi untuk taqarrub atau mendekatkan hati kita, seakan-akan kita dialog, berkomunikasi dengan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar sesuatu yang sulit.
Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Artinya apa? Jika kita bisa menjalankan ibadah sholat yang benar-benar sholat, insya Allah kita terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat. Entah itu fahsya maupun mungkar. Nah sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah sholat kita itu sudah bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar? Apa tidak? Kalau kita sudah bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, fa insya Allah berarti kita sudah benar-benar menegakkan sholat. Nah sholat kalau disambung yang tadi menjadi bangunan di dalam tubuh kita, pakaian di dalam tubuh kita, sholat itu diibaratkan seperti celana. Kenapa saya gambarkan celana? Karena ini saya berbicara auratnya seorang laki-laki. Auratnya seorang laki-laki itu kan ketika sholat antara pusar sampai lutut. Artinya batasannya udel tekane dengkul. Yang penting udele ketutup, dengkule ketutup, berarti ya sholatnya sah. Maka orang sholat seperti memakai celana. Ketika kita sudah pakai celana, fa insya Allah kita sudah tidak dianggap seperti orang gila. Karena kita pakai sandal, tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita sholat, berarti kita pakai celana, itu bagi seorang laki-laki hal yang wajar. Apalagi bapak-bapak itu kalau pagi-pagi kadang-kadang pokean di luar rumah, ya hal yang biasa. Artinya orang yang menegakkan sholat itu sudah menunjukkan orang yang waras. Jangan sampai orang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak menegakkan sholat. Berarti diibaratkan dia pakai sepatu tapi tidak pakai celana. Kalau itu ya mungkin kira-kira seperti jaran atau kuda. Kuda bersepatu tapi dia tidak bercelana. Bahkan kuda walaupun tidak bercelana tapi dia memakai ikat pinggang. Oleh karenanya jika umat Islam sudah menjalankan ibadah sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, fa insya Allah. Makanya di pelajaran-pelajaran TK itu guru-guru sering memberikan informasi kepada anak didiknya bahwa Islam itu ya terdiri dari 5 huruf I, S, L, A, M yang singkatannya isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jika sudah menjalankan ibadah sholat 5 waktu, maka dia Islam. Tapi kalau sholatnya hanya maghrib dan isya, maka ya dia tidak dikatakan Islam. Kalau guyonan saya ya itu agamanya miksagrib. Loh kok miksagrib? Mong isya karo maghrib. Kalau Islam ya isya, subuh, luhur, asar dan maghrib. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dari rukun Islam wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Di sini secara otomatis adalah bagi orang-orang yang memiliki harta, bagi orang-orang yang kaya. Berbeda halnya dengan orang Islam yang tidak memiliki harta, maka dia tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi ada zakat yang menjadi bagian rukun Islam terpenting, itu adalah zakat diri sendiri yang kita keluarkan setelah melakukan puasa di bulan Ramadan, yaitu yang disebut zakat fitrah. Maka saya ingat dawuh kiai saya, kalau ada tetangga kita yang beragama Islam sak melarat-melarate, tulung ojo sampai wayahe akhir Ramadan, wayahe malam takbiran, jangan sampai tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Apapun caranya. Artinya kita merasa orang-orang yang kaya di sekitarnya harus membantu. Dalam artian kita memberikan lebih
biar yang taruhlah 2 kantong, yang 1 kantong itu untuk dirinya, yang 1 kantong biar bisa untuk dikeluarkan oleh orang lain. Bahkan kalau kiai saya menyarankan disiasati, yang artinya disiasati itu adalah dikumpulkan orang-orang fuqara, orang-orang masakin, dan kemudian di situ terjadi semacam barter, misalkan A, B, C. A memberikan kepada B, B memberikan kepada C, dan C memberikan kepada A. Itu boleh, tidak apa-apa, disiasati. Karena pentingnya sebagai pondasi, yaitu rukun Islam kita, biar kita Islamnya sempurna. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun Islam yang keempat adalah wahajil baiti, yaitu menunaikan ibadah haji. Kita ketahui bersama bahwa ibadah haji adalah khususiyah bagi orang-orang yang tidak hanya memiliki kelebihan harta, tapi ada syarat-syarat yang lainnya. Yang pertama adalah sehat badannya. Terus kemudian yang kedua adalah aman di dalam perjalanannya. Berbeda dengan yang mengeluarkan zakat. Kalau zakat itu asalkan punya harta berlebih, walaupun dia dalam keadaan sakit, maka ya tetap wajib itu dikeluarkan zakatnya. Walaupun ada banjir, ada apa, tetap itu wajib dikeluarkan zakatnya, tanpa terkecuali. Tapi kalau ibadah haji, kita sudah punya harta, tapi kalau kondisi tubuh itu tidak memungkinkan, justru malah membahayakan, maka gugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji. Apalagi di dalam perjalanannya yang mungkin tidak nyaman atau kurang aman. Maka ibadah haji ini adalah menjadi bagian rukun Islam yang paling sempurna. Artinya tidak semua umat Islam bisa menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering mendengar orang-orang yang menunaikan ibadah haji ketika sampai di Makkatul Mukarramah, di depan Ka'bah, semuanya melambaikan tangan dengan berucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau terjemahannya kurang lebih adalah saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi orang-orang yang terpanggil saja, orang-orang yang dipanggil oleh Allah sajalah yang bisa mampu menjalankan ibadah haji. Ya, tentunya kita semua umat Islam pasti menginginkan semoga kita bisa sampai ke sana di Makkatul Mukarramah dan juga sampai ziarah ke Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima rukun Islam adalah wasaumi Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun
berpuasa di bulan Ramadan itu adalah bagian dari rukun Islam, tapi khususnya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang diundang atau yang diwajibkan atau yang mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan itu adalah melatih kita. Terutama kita ketahui bersama bahwa manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal. Yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah nafsu. Fungsi daripada akal adalah menunjukkan hal-hal kebenaran, sementara nafsu adalah menunjukkan hal-hal kebatilan. Nah, kita manusia bagaimana agar bisa mengendalikan nafsu tersebut? Allah telah memberikan solusi jalan keluar, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka sering kita mendengar ketika orang-orang di bulan puasa Ramadan yang biasanya banyak cerita, yang biasanya banyak gaya, tapi pada waktu itu juga ngelempuruk, pak dongeng kangelan, mungkin mergo wetenge ngelih, pak lunga sungkan, ya mergo isik dalam keadaan poso. Lah minimal jika kita bisa mengabadikan atau paling tidak istiqomah, tidak hanya di bulan puasa Ramadan saja tentunya, fa insya Allah pasti keselamatan akan mendatangi kita. Dan di dalam kitab Duratun Nasihin, kalau tidak salah itu asal muasal puasa itu karena Allah ketika menciptakan akal ditanya oleh Allah, "Hei akal, saya siapa dan kamu siapa?" Akal langsung bisa menjawab, "Saya makhluk ke panjenengan, lah panjenengan Gusti Allah, pangerane kula." Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu ditanya, "Hei nafsu, saya siapa dan kamu siapa?" Ternyata jawaban nafsu di luar dugaan. "Aku ya aku, kamu ya kamu." Kalau bahasa Jakartanya ya lo gue. Bahasane Pekalongan ya raiku, raimu. Kowe ya kowe, aku ya aku. Ini nafsu. Makanya Allah murka ketika nafsu diciptakan tidak kenal dengan Tuhannya, kemudian nafsu dimasukkan ke dalam neraka. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 100 tahun. Nafsu disiksa di dalam neraka 100 tahun. Harapannya ketika mendapatkan siksaan neraka yang begitu amat dahsyatnya, nafsu sudah kenal dengan Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika nafsu dintas atau keluar dari neraka, ditanya ulang, jawabannya ternyata masih sama. Saya ya saya, kamu ya kamu. Belum bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua kalinya Allah memasukkan nafsu kembali ke dalam neraka, tapi dengan siksaan yang berbeda, yaitu tidak diberi makan dan minum. Sehingga saat itulah nafsu bisa menyadari bahwa Allah adalah Tuhannya. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, kesimpulan dari hadis yang ketiga, yaitu Bunyal Islam ala khamsin al hadis, bahwasanya di sini memberikan penekanan bahwa yang namanya Islam yang sempurna itu adalah orang Islam yang bisa mengamalkan 5 hal. Tadi yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat, yaitu 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan yang ketiga adalah wa ita'iz zakah,
mengeluarkan zakat bagi yang mampu, dan otomatis ketika kita mengeluarkan zakat harus hati-hati betul, bedakan antara orang-orang yang mustahik dengan orang-orang yang tidak mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat tetapi ternyata salah sasaran. Jika itu yang terjadi, maka sama saja kita tidak mengeluarkan zakat. Tapi boleh jadi itu sebagai hadiah atau yang lain sebagainya. Karena kalau hadiah, kita bisa memberikan apapun kepada orang yang kaya sekalipun, itu boleh. Tapi kalau zakat, tidak boleh. Zakat harus benar-benar mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah pergi haji ke Baitullah, yaitu yang benar-benar memenuhi syarat rukunnya, terutama tadi secara biaya, yang kedua adalah secara fisiknya mampu, dan yang ketiga adalah perjalanannya adalah perjalanan yang dalam keadaan kondisi aman dan nyaman. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Ramadan, bukan yang lainnya. Kalau kita melakukan puasa 1 bulan, tetapi kok tidak di bulan Ramadan, maka itu belum termasuk bagian dari rukun Islam. Nah, jika kelimanya itu bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, maka secara otomatis agama Islam yang kita pilih ini adalah benar-benar kita menjadi umat Islam yang sempurna. Maka Allah memberikan penegasan, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Artinya ketika kita sudah mengaku Islam, ya tidak boleh pilih-pilih. Hanya senangnya sholat totok nggih, posone ora judu nggih, ndak boleh. Atau sebaliknya, aku nek ngamal oke lah, weh. Tapi nek kok ning masjid ning musala salat ki so angel kae, ya ndak boleh. Maka kalau sudah Islam ya harus dilakukan semuanya, kecuali ada beberapa yang kita tidak bisa mengerjakan, tapi bukan karena kita tidak mau, memang kita tidak ada tuntutan, seperti halnya mengeluarkan zakat atau juga pergi haji ke Baitullah. Karena memang tuntutannya kita tidak mampu, ya maka tidak perlu dipaksakan. Tapi bukan berarti pilih-pilih. Saya maunya yang sholatnya saja, puasanya tidak mau, ya tidak sah itu. Harus semuanya, kelimanya harus dilakukan semuanya. Jadi ibaratkan itu sebuah bangunan, kalau bangunan rumah itu komplit, lima-limanya ada, pasti rumah kita akan kokoh. Ketika ada bencana, ketika ada musibah, fa insya Allah rumah kita akan kokoh berdiri dan tidak mudah hancur. Kalau diibaratkan sebuah pakaian di dalam tubuh, yang seperti awal saya jelaskan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, diibaratkan kita memakai kedua alas kaki, menegakkan sholat, diibaratkan kita memakai celana panjang, dan berpuasa di bulan Ramadan, diibaratkan kita menggunakan pakaian. Maka ketika manusia sudah memiliki alas kaki, celana, dan pakaian, kemanapun fa insya Allah pasti diterima. Mau ke kota, mau ke desa, mau ke kantor, mau ke pasar, mau bertamu, mau apapun, itu sudah sempurna menjadi orang yang waras. Adapun zakat itu kalau secara pakaian diibaratkan hanya sebuah perhiasan yang kita pakai. Kalau kita punya jam tangan ya kita pakai. Nggak punya jam tangan ya tidak usah memaksa untuk membeli jam tangan. Kita punya ali-ali, punya cincin ya kita pakai. Kalau kita tidak punya ya tidak perlu memaksakan diri. Kita punya gelang bagi perempuan, punya anting, punya apa, itu perhiasan tambahan, yaitu zakat. Nah, kalau haji itu adalah penutup kepala. Maka kalau orang Islam yang sempurna, yang sudah menunaikan ibadah haji, maka sudah sepantasnya untuk menutup kepalanya. Dalam artian
jangan biarkan kepala ini tanpa ada penutup di atasnya. Bagi laki-laki ya diupayakan kalau sudah haji ya pakai ketulah atau pakai kopiah atau pakai apalah, artinya jangan sampai gundulan. Terus kemudian bagi perempuan ya pakai mukena atau kerudung. Artinya kita menghargai, kita menghormati apa yang telah kita lakukan, yaitu ibadah haji. Fa insya Allah jika semua itu bisa kita jalankan, semua itu bisa kita kerjakan, semuanya itu kita bisa amalkan, dan terlebih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kelima-limanya kita mampu untuk semuanya, beruntunglah. Maka panjenengan adalah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang memiliki Islam yang sempurna. Islam yang sempurna adalah mengantarkan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.